Shalom bener kesyut. Bisa lebih dahsyat lagi dong buat Tuhan. Shalom bener kesyut. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh bangkit berdiri. Kita boleh kasih salam senyum setiap jemaat Tuhan. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Siap melompat buat Tuhan Yesus. Amin. Lebih dahsyat lagi. Nyanyikan. We're forgiven, singing redemption song. There's a fire that burns inside, a fire that burns inside. Nothing can stop us. We belong in good. There's a fire that burns inside, a fire that burns inside. We are the freedom generation. You are the one who set us all in motion. Yours is the glory. There's a fire in our heart and it burns for you. It's never gonna fade away. We are the king. Yours is the glory. We are the reason, living a life in you, and our passion will not die. No, our passion will not die. Nothing can stop us. We'll be running through the night, and our passion will not die. Mari sama-sama. We are the freedom generation. You are the one who set us all in motion. There's a fire in our heart and it burns for you. It's never gonna fade away. We are the free. Yours is the glory. Yours is the glory. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama. Up from the grave, he rose again. Up from the grave, he rose and sang. Rise up, rise up, into the world that you so love. Into the world we go and bring you. Rise up, we will rise up. Sama-sama dengan iman. We are the freedom generation, singing of mercy. You are the one who set us all in motion. Bisa lebih dahsyat lagi. We are the freedom generation. You are the one who set us all in motion. There's a fire in our heart and it burns for you. It's never gonna fire in our heart and it burns for you. It's never gonna. There's a fire in our heart and it burns for you. It's never gonna. Never gonna fade away. We are the free. Yours is the glory. Yours is the glory. Yours is the glory. Bisa lebih dahsyat lagi, tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Amin. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang luar biasa. Tepuk tangan di atas kepala kita. Hey. Bisa lebih dahsyat lagi. 1, 2, 3.
kebaikan-Nya. Silakan haleluya.
sama-sama buat pilihan Tuhan. Kita teduhkan hati sejenak. Kita mau naikkan ucapan syukur kita bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu, atas rahmat-Mu bagi setiap kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Berterima kasih untuk segala-galanya yang sudah Tuhan berikan kepada setiap di setiap umat-Mu Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan Yesus, anak muda bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan Yesus untuk menjadi terang bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami mau bangkit Tuhan Yesus, menyerukan nama Tuhan Yesus adalah nama di atas segala nama, nama yang besar. Terima kasih Bapak. Mari sama-sama umat yang percaya, kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan. Kasih. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Sama-sama katakan penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Mari angkat tangan kita, bukan nerges katanya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama panggil nama Yesus kami penyelamat. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari kami memuji, keajaiban kasih-Mu. Sama-sama katakan penghibur, menara kekuatan. Biarlah semua
hari ini teman-teman kaum muda. Setiap jemaat Tuhan, angkat tanganmu sama-sama. Pandang wajahnya. Tuhan hadir di tempat ini. Kasih-Nya melawat, kasih-Nya mengampuni, kasih-Nya memulihkan. Mari bangkit sama Tuhan Yesus. Mari percaya sama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. How great is our God? Say with me, how great is our God? And know we see how great is our God. Mari angkat tangan kita dari dasar hati kita, katakan, how great is our God. Say with me, how great is our God. And know we see how great is our God. Mari bersama-sama katakan, name above all names. You're the name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. Lebih dahsyat lagi bersama-sama malam hari ini dengan iman. You're the name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great. Sama-sama malam hari ini yang bersyukur sama Tuhan Yesus, kami menyatakan how great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, sing how great, Kita boleh kasih tepuk tangan di atas kepala kita. Lebih dahsyat lagi. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we sing how great is our God. Sekali lagi dari dasar hati setiap kami katakan, how great is our God. Oh, sing with me, how great is our God. And oh, we see how great, how great, how great, how great, how lebih dahsyat lagi, katakan haleluya. Boleh tepuk tangan lebih dahsyat lagi di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Allah yang ajaib, Allah yang besar, Allah yang setia, Allah yang hidup tinggal dalam setiap kami. Kami bersyukur kami boleh kembali datang menyembah, memuji-Mu Tuhan Yesus dalam roh dan kebenaran. Kami percaya lewat pujian pengagungan setiap kami, Engkau dahsyat, Engkau hadir, berkuasa, memulihkan, menyembuhkan, melepaskan setiap kami. Kami punya iman sebagai anak-anak muda Tuhan Yesus di akhir zaman ini. Kami percaya masa depan yang terbaik, yang terindah
Tuhan sediakan bagi setiap kami. Bahkan setiap jemaat-Mu yang beribadah, apapun yang menjadi pergumulan setiap mereka, kami mau terus bangkit karena kami percaya Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji, syukur kami kembalikan bagi satu nama yang dahsyat, nama yang bangkit bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengucap syukur, yang disayang Tuhan Yesus. Kau muda benar sama-sama dengan iman, kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk teman-teman kaum muda. Puji nama Tuhan Yesus, kita telah menyembah, memuji Tuhan. Kita percaya Tuhan hadir, Tuhan bertahta di atas setiap pujian umatnya. Dan sama-sama kita mau saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Teman-teman, Bapak Ibu, selamat menyaksikan. Bukti besar dari kebangkitan Yesus adalah Yesus menunjukkan dirinya hidup, dan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yesus berjalan dan berbicara dengan mereka. Makan dan minum, menunjukkan kepada murid-murid tanda luka di tangan, di kaki, dan di lambungnya. Jadi Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan diri untuk menetapkan zaman baru, yaitu zaman kasih karunia. Kebangkitan dan penampakan Yesus memberikan jalan keselamatan untuk kita bertobat, sehingga kita dapat menikmati kasih karunia yang datang dari Yesus. Juga untuk tegaskan bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, Allah itu sendiri. Dengan kebangkitan dan penampakan diri Yesus menegaskan jati diri Yesus yang sebenarnya, sehingga kita dapat melihat dan mengenal Allah di dalam diri Yesus Kristus. Menghasilkan terobosan untuk hadapi masa depan. Di dalam kebangkitan dan penampakan diri Yesus, menyatakan bahwa di dalam Yesus harapan kita juga dibangkitkan agar kita mengalami terobosan untuk masa depan. Kasih Allah yang begitu besar kepada kita adalah Allah yang menciptakan bumi dan isinya semua dan menciptakan kita manusia, dan Dia menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Diampuni dosanya, diselamatkan, kelak akan bersama-sama dengan Allah kembali di kerajaan sorga. Video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dapat disaksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari sama-sama di sore hari ini kita akan membaca dan mendengar suara Gembala terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Hasil dari Orang yang Banyak Berdiam Diri di Hadapan Tuhan. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau tahu segala perbuatan dan tingkah laku kami, dimanapun kami berada, dimanapun kami berbaring, dimanapun kami berjalan, semuanya Engkau ketahui. Doa kami agar kami semua selalu berjuang, hidup dalam kekudusan, hidup dalam pertobatan, tidak jatuh di dalam dosa, dan senantiasa melakukan kehendak-Mu, agar kami layak menghadap Tuhan dan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, hasil dari orang yang banyak berdiam diri di hadapan Tuhan. Berdiam diri di hadapan Tuhan adalah prioritas utama kita sebagai orang Kristen, yaitu dengan banyak mendengarkan firman Tuhan, banyak berdoa, dan menyembah Tuhan. Lalu apa hasil dari orang yang banyak berdiam diri di hadapan Tuhan? Yang pertama, akan semakin mengenal Tuhan dan kehendak Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 15, Yohanes 4 ayat 34. Kita hidup untuk menggenapi semua janji-janji Tuhan. Jika kita sudah menjadi milik Tuhan Yesus, maka kita harus selalu berjalan sesuai kehendak Bapa. Sama seperti Tuhan Yesus diutus ke bumi untuk melakukan dan menggenapi semua kehendak Bapa di sorga. Demikian pula kita sebagai milik kepunyaan Tuhan Yesus juga harus hidup sesuai dengan kehendak Bapa dan bukan untuk melakukan keinginan kita sendiri. Yang kedua, akan mendapat kekuatan kuasa Tuhan. Habakuk 3 ayat 19. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa dan kekuatannya tidak berubah, kekal selamanya. Kuasanya tidak terbatas, baik dalam kemuliaan, pengetahuan, hikmat, kasih, dan kekudusan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Inilah jaminan membuat kita tidak takut menghadapi masa sukar di akhir zaman. Ada banyak tantangan terjadi di depan kita, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan jangan berkecil hati, karena tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya kepadanya. Yang ketiga, akan mendapat petunjuk dari Tuhan. Yesaya 48 ayat 17, Mazmur 27 ayat 11. Dalam menjalani hidup ini, kita sangat membutuhkan tuntunan dan petunjuk dari Tuhan. Alkitab berisi tuntunan dan petunjuk Tuhan. Semakin kita mempelajari firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, kita semakin mengerti
apa kehendak Tuhan dan langkah apa yang harus kita tempuh, sehingga perjalanan hidup kita penuh berkat Tuhan dan akan memberikan faedah. Untuk meminta petunjuk Tuhan, kita perlu memeriksa motivasi hati kita, lalu menjalani perjalanan iman kita penuh dengan ketaatan menuju kehendak Allah. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian suara gembala yang memberkati setiap kita semua. Dan sama-sama kita akan menyaksikan video in memoriam mendiang Bapak Gembala Gereja Tiberias Indonesia, Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Mari kita berjuang hidup dalam kekudusan, hidup dalam pertobatan, dan terus menerima perjamuan kudus dan minyak urapan, agar kita selalu siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus dan pesta di kerajaan sorga, agar keluargamu dan keluargaku berkumpul di bumi dan berkumpul di sorga. Pesan dan doa dari mendiang Bapak Gembala Gereja Tiberias Indonesia, Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, untuk selalu diingat dan dikenang. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Kita boleh kasih tepuk tangan buat nama Tuhan Yesus yang mengasihi setiap kita semua. Mari sama-sama kita butuh firman Tuhan di sore malam hari ini. Kembali kita boleh satukan hati, sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu. Kami ada sampai hari ini semuanya karena kebaikan Tuhan Yesus. Biarlah setiap hari kami boleh berjuang, hidup dalam kekudusan, hidup dalam pertobatan, menerima perjamuan kudus dan minyak urapan. Maka kami percaya di akhir zaman ini tantangan boleh ada, pergumulan boleh ada, tapi kami generasi kaum muda Born Regesyut Tuhan Yesus, bahkan kami percaya setiap kami jemaat Gereja Tiberias disayang Tuhan. Kami percaya kami apapun yang menjadi pergumulan setiap kami, Tuhan Yesus yang telah menyediakan kemenangan bagi setiap kami. Kami mau terus bangkit karena kami percaya Tuhan ada dalam setiap kami. Tuhan hidup dalam setiap kami. Terus kami ucap berkat buat wadah kaum muda Born Regesyut di Gereja Tiberias. Tuhan pakai setiap kami, pakai juga gereja kami, Gereja Tiberias disayang Tuhan. Gembala kami Ibu Pendeta Darniati Pariaji disayang Tuhan. Bahkan youth leader kami Pendeta Argo Pariaji disayang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau siapkan hati kami untuk kami boleh diajar,
dididik, ditegur oleh firman Tuhan. Berkati hamba-Mu terkasih Bapak Pendeta Yoris Stefani, Tuhan berkati setiap kata firman Allah, mengajar, mendidik, menegur setiap kami. Berfirmanlah ya Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengucap syukur, yang disayang Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita bersyukur buat kasih-Nya, buat kebaikan-Nya bagi setiap kita. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami menjadi milik-Mu, kami hidup dalam kekudusan-Mu Tuhan Yesus. Mari nyanyi dengan iman percaya setiap kita. Perbuatan-Mu di dalam hidupku membuatku kagum padamu. Kau berikan hidupmu untuk hapus dosaku. Begitu besar kasih-Mu padaku, kata tangan kita dengan iman, katakan ku kagum padamu Allah penciptaku. Tak sekalipun kau lepaskan genggaman tangan-Mu, kau jaga langkahku tetap di jalan-Mu sampai ku terima semua. Sama-sama sambil bangkit berdiri, katakan ku kagum padamu Allah penciptaku. Kita buka hati kita sama-sama. Genggaman tangan-Mu Tuhan, kau jaga langkahku tetap di jalan-Mu sampai ku terima semua janji-janji-Mu. Kita beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Sama-sama katakan ku kagum padamu. Kita buka hati kita sambut firman Tuhan. Bapak Pendeta Yoris Stefani sampaikan firman Tuhan. Kau lepaskan genggaman tangan-Mu, jaga langkahku tetap di jalan-Mu sampai terima semua janji-janji-Mu. Kagum padamu Allah penciptaku. Tak sekalipun kau lepaskan genggaman tangan-Mu, kau jaga langkahku tetap di jalan-Mu sampai ku terima semua janji-janji-Mu. Ku kagum padamu. Haleluya, kita berikan suara-suara yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Allah kami yang begitu luar biasa. Mengucap syukur ya Bapa, kalau pada sore malam hari yang indah ini kembali Tuhan boleh kumpulkan setiap kami. Tuhan boleh berikan kesempatan setiap kami untuk kami boleh datang memuji, menyembah, mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Mengucap syukur ya Bapa, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi semua karena anugerah Tuhan, semua karena berkat, perlindungan, pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa atas pemakaian-Mu yang begitu luar biasa bagi tim pujian dan penyembahan. Pakai hamba-Mu juga Tuhan yang sebentar akan menyampaikan sebagian dari isi firman Tuhan. Ada kuasa, ada mujizat Tuhan yang selalu menyertai. Tempat ini penuh kemuliaan Tuhan. Tempat ini jadi kesukaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Ini kami ya Bapa, ini kami ya Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Mari teman-teman muda Buanerga, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan kembali duduk. Teman-teman muda terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Shalom Buanergas. Bisa lebih semangat lagi. Shalom Buanergas. Haleluya. Apa kabar semuanya? Luar biasa, amin. Semuanya diberkati Tuhan, amin. Saya doa setiap kita yang dengar firman Tuhan pada malam hari yang indah ini adalah anak-anak muda yang hidupnya diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa kembali berjumpa dan melayani teman-teman muda sekalian. Kita langsung saja teman-teman, judul khotbah saya pada sore malam hari yang indah ini adalah bangkit dan bersinarlah. Bisa tolong diulangi teman-teman? Bangkit dan bersinarlah. Sama-sama kita lihat firman Tuhan dalam Yesaya 60. Yesaya 60 ayat yang pertama. Yesaya 60 ayat yang pertama. Mari sama-sama kita baca 3, 2, ya. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Teman-teman, seringkali dalam perjalanan hidup ini kita harus menghadapi, kita harus mengalami yang namanya tantangan, kegagalan, bahkan kesalahan yang seringkali membuat kita merasa terpuruk. Sehebat-hebatnya orang, sekeren-kerennya orang, pasti dia pernah melakukan yang namanya kesalahan. Atau setidak-tidaknya dia pernah keliru dalam mengambil yang namanya sebuah keputusan. Betul atau betul teman-teman? Iya. Yang jadi masalah adalah banyak orang, khususnya anak-anak muda, iya kan? Saat mengalami yang namanya keterpurukan, bukannya berusaha untuk keluar dari keterpurukan, bukannya berusaha untuk keluar dari yang namanya lembah kekelaman. Dia malahan nyaman berada di dalam keterpurukan. Ini yang jadi masalah teman-teman. Nah, firman Tuhan tadi di dalam Yesaya 60 ayat yang pertama mengingatkan kita untuk kita tidak berlama-lama diam di dalam yang namanya keterpurukan. Yang kemarin-kemarin udah gak apa-apa. Kalau kita pernah salah, kalau kita pernah keliru, kalau kita pernah melakukan hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang kemarin-kemarin lupakan. It's okay. Hari ini teman-teman, hari ini ada panggilan yang jelas bagi setiap kita. Panggilan yang begitu nyata bagi setiap kita untuk kita semua bangkit dan bersinar bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Ada amin teman-teman? Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini teman-teman, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan tentang bagaimana caranya kita dapat bangkit dari keterpurukan dan dosa. Bagaimana caranya kita dapat bangkit dari keterpurukan dan dosa. Siap diberkati firman Tuhan, amin. Yang siap diberkati firman Tuhan katakan haleluya. Haleluya. Yang pertama, bagaimana caranya kita dapat bangkit dari keterpurukan dan dosa? Yang pertama saya mencatat teman-teman. Yang pertama adalah kita harus mengakui dan menyesali pelanggaran setiap kita. Sama-sama kita lihat firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Mari sama-sama kita baca 3, 2, ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Teman-teman, dalam teologi Kristen, pengakuan dosa adalah langkah dasar atau langkah pertama
menuju pemulihan hubungan kita dengan Allah. Harus kita pahami teman-teman, dosa memisahkan kita dari yang namanya kekudusannya Tuhan. Dan pengakuan penyesalan yang tulus adalah bentuk kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Zaman sekarang teman-teman, zaman sekarang banyak orang udah tahu salah, udah tahu berbuat yang gak baik di hadapan Tuhan. Bukannya mengakui kesalahan, bukannya menyesali kesalahan, malahan kepala batu, malahan denial, malahan berusaha untuk membela diri. Betul gak teman-teman? Iya. Itu yang sering kali terjadi saat ini teman-teman. Udah tahu salah, udah tahu melakukan hal-hal yang gak baik di hadapan Tuhan. Bukannya mengakui, bukannya menyesali, malah kepala batu. Parahnya banyak orang seringkali menggunakan ayat-ayat firman Tuhan bukan untuk mencari kebenaran. Dia nggak cari kebenaran, tapi dia pakai ayat firman Tuhan untuk mencari pembenaran. Ini yang Tuhan nggak suka. Ini yang nggak boleh kita lakukan teman-teman. Kalau kita tahu kita salah, kalau kita tahu kita melakukan hal-hal yang nggak baik di hadapan Tuhan, akui. Sesali kesalahan setiap kita. Ada amin teman-teman? Mengakui kesalahan bukan hanya sekedar mengucapkan kata-kata, tetapi melibatkan penyesalan yang mendalam atas perbuatan yang salah dan adanya keinginan untuk berbalik dari jalan yang keliru menuju jalan kebenarannya Tuhan. Ada amin teman-teman? Iya. Salah itu wajar kok. Manusia pernah salah. Semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi kita harus segera bertobat. Kita akui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Dan sesali setiap kesalahan kita. Supaya kita terima pengampunan dari Tuhan. Ada amin teman-teman? Iya. Dan mengakui kesalahan itu adalah hal yang mendasar teman-teman. Mengakui kesalahan bukan hanya sekedar mengucapkan kata-kata. Tapi melibatkan penyesalan yang mendalam atas perbuatan setiap kita. Dan kabar baiknya teman-teman, kalau kita mengakui kesalahan kita, kalau kita menyesali kesalahan setiap kita, Dia adalah Allah yang adil. Dia adalah Allah yang setia dan adil. Tuhan akan mengampuni setiap kita semua. Ada amin teman-teman? Iya. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagai kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Ada amin teman-teman? Tahu lagunya kan? Iya. Kalau kita mengakui setiap dosa kita, kalau kita menyesali setiap pelanggaran kita, Dia adalah Allah yang setia dan adil. Tuhan akan mengampuni setiap kita. Mungkin kita pernah melakukan hal-hal yang gak baik di hadapan Tuhan. Mungkin kita pernah salah dalam yang namanya mengambil sebuah keputusan. It's okay. Gak apa-apa teman-teman. Lupakan. Gak usah diingat-ingat lagi. Yang terpenting adalah hari ini kita akui kesalahan setiap kita. Kita akui, kita menyesal di hadapan Tuhan. Maka Dia yang setia dan adil akan mengampuni setiap kesalahan kita. Ada amin teman-teman? Mazmur 32 ayat yang kelima. Mazmur 32 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Aku berkata,
aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Daud pernah melakukan kesalahan, teman-teman. Tapi Daud mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan, dan Tuhan mengampuni kesalahan Daud. Meskipun tetap ada konsekuensi dari yang namanya kesalahan tersebut. Amin, teman-teman? Iya dong. Iya kan? Mengampuni, Tuhan pasti mengampuni. Memaafkan, Tuhan pasti memaafkan setiap kita. Karena Dia adalah Allah yang setia dan adil. Tapi konsekuensi dari yang namanya kesalahan tetap ada. Ada amin, teman-teman? Makanya kalau kita mau bikin apa-apa, pikir baik-baik. Kalau kita mau melakukan apa-apa, pikir matang-matang. Ada amin, teman-teman? Jangan sampai kita menyesal. Kemudian pesan firman Tuhan bagi setiap kita hari ini, segera akui dan sesali kesalahan serta pelanggaran kita di hadapan Tuhan, maka pengampunan dan pemulihan akan Tuhan berikan bagi setiap kita. Ada amin, teman-teman? Yang setuju, yang percaya, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, teman-teman, bagaimana caranya kita dapat bangkit dari keterpurukan dan dosa? Yang kedua, saya mencatat sebagai berikut, slide yang selanjutnya. Bagaimana caranya kita dapat bangkit dari keterpurukan dan dosa? Yang kedua, yaitu kita wajib bertobat dan hidup dalam pertobatan. Sama-sama kita katakan bertobat, hidup dalam pertobatan. Kita lihat firman Tuhan, Kisah Para Rasul 3 ayat 19 sampai dengan 20. Kisah Para Rasul 3 ayat 19 sampai dengan 20. Mari sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Ayat 20, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus, teman-teman. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Teman-teman, langkah selanjutnya setelah kita mengakui dan menyesali pelanggaran kita adalah kita harus bertobat. Coba bilang sama kanan kirinya, bertobat dong. Ya, iyalah, udahlah, capek lah kita. Mau sampai kapan sih? Iya kan? Bertobat, teman-teman. Pertobatan dalam bahasa Yunani metanoia secara harafiah berarti perubahan pikiran atau arah dari pikiran yang salah menuju kepada pikiran yang benar di dalam Tuhan. Pertobatan lebih dari sekedar yang namanya menyesali dosa. Pertobatan adalah keputusan yang sadar dan sungguh-sungguh untuk meninggalkan dosa dan berbalik kepada Tuhan. Ada amin, teman-teman? Fenomena yang terjadi saat ini adalah banyak orang dia mengakui kesalahannya. Dia menyesali kesalahannya, tapi dia nggak bertobat. Iya kan? Dia mengakui dia salah. Dia mengakui dia melakukan pelanggaran. Tapi sayangnya dia nggak bertobat. Alhasil hari ini dia nangis-nangis. Iya kan? Dia nangis-nangis sama Tuhan. Tuhan, aku ngaku bersalah. Iya kan? Besoknya dia melakukan kesalahan yang sama. Sama seperti lagunya Krispati. Di kesalahan yang sama. Iya kan? Iya. Fenomenanya seperti itu, teman-teman. Hari ini dia nangis-nangis. Iya kan? Nangis-nangis sampai air mata bercampur dengan ingus. Iya kan? Sampai dia salto-salto, teguling-teguling. Iya kan? Iya kan? Ditumpang tangan. Iya kan? Hari ini dia nangis. Besok dia bikin kesalahan yang sama. Dia melakukan kesalahan yang sama. Hari ini dia nangis-nangis, iya kan? Tuhan, aku mau berhenti merokok hari ini. Iya kan? Kayaknya keren banget itu kan. Sambil geter-geter gitu kan. Hari ini aku mau berhenti merokok, Tuhan. Besoknya, jangankan besoknya, keluar dari tempat ini, iya kan? Di depan ada sate tuh ya. Ada sate kan depan Nias kan ya. Di samping sate,
dia jiwaku sampai ke surga. Ya, ya. Itu cuman apa artinya? Nangis-nangis bohong aja itu, ya kan? Iya. Hari ini nangis-nangis, iya kan? Hari ini nangis-nangis. Oh Tuhan, Tuhan, aku mengakui kesalahanku. Aku nggak mau lagi mabuk-mabukan. Besok dia angkat perjamuan, ya kan? Dia perjamuan. Hormati orang tua. Yang ketawa-ketawa ngerti itu pasti itu kan? Iya. Apa artinya nangis-nangis? Kalau nggak bertobat, menyesali, iya menyesali. Besok dia bikin lagi. Iya kan? Hari ini dia nangis-nangis. Dia nangis-nangis, Tuhan, hari ini aku nggak mau nipu lagi orang. Hari ini aku nggak mau lagi jadi penipu. Besok dia nipu orang lagi. Dia sancipak lagi ke orang lain. Buat apa? Buat apa? Iya kan? Mengakui, menyesali kesalahan itu hal yang baik. Cuman harus ditindaklanjuti dengan yang namanya pertobatan, teman-teman. Iya kan? Yehezkiel 18 ayat 30. Yehezkiel 18 ayat 30. Demikian firman Tuhan. Oleh karena itu, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, Allah, bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Yang Tuhan mau dari setiap kita adalah kita bertobat dan hidup di dalam pertobatan. Ada amin teman-teman? Iya. Jangan sombong anak muda, iya kan? Kak, saya masih muda, umur saya masih panjang, iya kan? Saya masih sehat kak, iya kan? Saya rajin nge-gym, saya rajin olahraga, saya rajin lari di GBK tiap malam, iya kan? Sambil upload story, Strava ya, apa namanya? Iya kan? Iya. Kita nggak pernah tahu. Umur nggak ada yang tahu teman-teman. Umur nggak ada yang tahu. Tiba-tiba keluar dari tempat ini, kecium sama gerobak, kita mana tahu. Iya kan? Makanya jangan pernah sombong. Selagi masih ada kesempatan, segeralah bertobat. Iya kan? Anak-anak muda, hiduplah dalam pertobatan. Hiduplah dalam pertobatan. Kalau kita mau melihat masa depan kita indah, hiduplah dalam pertobatan. Ada amin teman-teman? Dengar baik teman-teman. Lebih cepat bertobat, lebih baik. Saya ulangi ya, lebih cepat bertobat, lebih baik. Semakin cepat bertobat, semakin cepat Tuhan memulihkan hidup setiap kita semua. Ada amin teman-teman? Iya. Semakin cepat kita bertobat, semakin cepat Tuhan memulihkan hidup setiap kita. Bangsa Israel kenapa lama di padang gurun? Berapa tahun? 40 tahun. Karena nggak bertobat. Padahal jaraknya dekat. Iya kan? Makanya kalau kita mau diberkati, kalau kita mau dipromosikan Tuhan, kalau kita mau mendapatkan yang namanya mujizat Tuhan, bertobat. Saya nggak tahu apa isi HP teman-teman. Saya nggak tahu apa isi di laptop teman-teman. Tapi dengar baik teman-teman, Tuhan Yesus mengasihi setiap kita. Yuk kita bertobat teman-teman. Udahlah, yang merokok, berhentilah ngerokok teman-teman. Berhentilah merokok teman-teman. Udah jelas kok. Di bungkusnya ada bilang apa? Merokok. Nah itu. Udah jelas kok. Merokok membunuhmu. Masih juga ngerokok. Ya. Apa sih enaknya? Mendingan beli es teh manis. Sama juga ya diabetes ya. Iya. Udah janganlah. Yang suka masih mabuk-mabukan. Minuman keras. Iya kan? Yang masih suka party-party, udahlah. Mendingan di rumah, ya kan? Iya, nonton Doraemon kayak apa kayak. Iya kan? Semakin cepat kita bertobat, semakin cepat
Tuhan memulihkan hidup setiap kita. Ada amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, bagaimana caranya agar kita dapat bangkit dari keterpurukan dan dosa? Tadi yang pertama saya mencatat teman-teman, kita harus mengakui dan menyesali pelanggaran setiap kita. Lalu yang kedua, bertobat dan hidup dalam pertobatan. Yang ketiga, yang terakhir teman-teman, bagaimana caranya kita dapat bangkit dari keterpurukan dan dosa? Yang ketiga adalah terus bertumbuh di dalam Kristus. Sama-sama kita katakan bertumbuh di dalam Kristus. Kita lihat firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 15. Efesus 4 ayat 15. Sama-sama kita baca, 3, 2, ya. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Bertumbuh di dalam Kristus artinya kita harus taat dan setia kepada firman Tuhan, teman-teman. Ada amin? Sederhananya kita itu harus dengar-dengeran sama firman Tuhan. Bukan cuma dengar-dengeran, kita harus mempelajari firman Tuhan. Dan kita harus menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Dengar baik teman-teman, pertumbuhan di dalam Kristus akan memperbesar iman setiap kita. Pertumbuhan di dalam Kristus akan memperbesar iman setiap kita. Untuk kita bisa melihat masa depan yang indah, masa depan yang penuh harapan, kita butuh iman yang besar kepada Tuhan Yesus. Ada amin teman-teman? Tuhan Yesus berjanji kepada setiap kita akan memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa meraih yang namanya janji Tuhan. Caranya nggak ada yang lain. Kita harus punya iman yang besar. Ada amin teman-teman? Di gereja ini kita diajarkan, kita dibimbing untuk kita memiliki iman yang besar, memiliki iman yang spektakuler, agar kita bisa melihat yang namanya mujizat Tuhan. Mungkin hari ini ada di antara setiap kita yang sedang berjuang. Mungkin hari ini ada di antara setiap kita yang sedang berjuang untuk kesehatan, yang sedang berjuang untuk ekonomi, yang sedang berjuang untuk studi, berjuang mungkin untuk jodohmu, berjuang untuk masa depanmu. Pesan firman Tuhan bagi setiap kita di malam hari yang indah ini teman-teman, milikilah iman yang besar, iman yang spektakuler, agar kita bisa melihat hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa, masa depan yang indah yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita semua. Ada amin teman-teman? Yang setuju, yang percaya, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan, kiranya dapat menjadi rema dan memberkati setiap kita semua. Sama-sama kita boleh bangkit berdiri teman-teman. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau di malam hari yang indah ini kami sudah belajar sebagian dari isi firman Tuhan tentang bagaimana caranya untuk kami dapat bangkit dari keterpurukan dan dosa. Kami harus mengakui dan menyesali setiap pelanggaran kami. Kami harus bertobat dan hidup di dalam pertobatan. Lalu yang terakhir, kami harus terus bertumbuh di dalam Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ajar setiap kami ya Bapa, bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang setia, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Ku berseru kepadamu, ku panggil namamu, kau limpahkan kebaikanmu, ubahkan hidupku. Kasih-Mu yang lembutkan hati
menegarkan jiwaku. Muliakan Tuhan, Engkau kudus, agung Kau Yesus, Engkau suci, suci, mulia, muliakan Tuhan, Engkau kudus, agung Kau Yesus, Engkau suci, suci. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Muliakan Tuhan, Engkau kudus, agung Kau Yesus, Engkau suci, suci, mulia, muliakan Tuhan, Engkau kudus, agung Kau Yesus, Engkau suci, suci. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas firman-Mu yang begitu luar biasa. Pada malam hari yang indah ini, firman Tuhan adalah berkat yang besar bagi setiap kami. Kami mau menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Sebagai bentuk syukur kami ya Bapa, kami akan bawa persembahan kepada Tuhan Yesus. Engkau yang sucikan, kuduskan persembahan kami, biar boleh layak dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi usaha, pekerjaan, toko, bisnis, karir, studi, pelayanan mereka. Engkau boleh berkati lipat kali ganda. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari teman-teman muda Buanerga, setiap kita yang siap beri yang terbaik kepada Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Silahkan kembali duduk. Selamat memberi dan Tuhan Yesus memberikan. Haleluya. Syukur
mengucapkan terima kasih atas persembahan yang Tuhan berikan pada pagi ini. Dan mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk menerima yang terbaik, yaitu menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sama-sama kita boleh bangkit berdiri, sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Atas persembahan teman-teman muda sekalian, biar Tuhan Yesus yang memberkati setiap kita semua. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh terima yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 6 ayat 53 sampai dengan 56. Ini adalah benar-benar tubuh, ini adalah benar-benar darah Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat hosti yang akan diubah menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, Ia memberi kami, keluarga kami, hidup kekal di surga, disempurnakan tubuhku, jiwaku, rohku, agar kami dan keluarga kami akan bangkit pada hari kiamat. Yang kedua, inilah tubuh Kristus yang ditombak tertikam di atas kayu salib. Kami dua bersama keluarga, kami tolak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang operasi. Aku dan keluargaku tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Kami tolak terkapar di ruang ICU. Kami dua bersama keluarga tidak sakit kanker, tidak sakit tumor, tidak sakit leukemia. Kami tolak di kateter. Kami dua bersama keluarga. Kami tolak segala macam penyakit. Sudah selesai, sudah diangkat di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Makanlah, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan diubah menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru yang kekal. Yang pertama, kami bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Kami adalah keluarga yang kudus, tolak percabulan, perzinahan, poligami, poliandri, perceraian. Kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami. Mulutku diurapi, penuh kuasa, tidak berdusta, tidak menipu. Tanganku diurapi, kami tidak mencuri. Kami tolak Yudas-Yudas di gereja. Kami tolak fitnah atas diri kami, keluarga kami, dan atas gereja kami. Yang kedua, oleh darah Tuhan Yesus, nama kami dan keluarga kami termaterai dalam kitab kehidupan di kerajaan surga. Kami punya rumah di surga, kami punya rumah di bumi. Yang ketiga, dengan bilurnya, dengan darahnya, segala penyakitku telah disembuhkan mulai saat ini. Dari ujung kepala sampai ujung kaki saya sempurna, tidak migrain, tidak sakit kepala. Kami tolak kiste, tumor, tidak dioperasi, tidak sakit kulit. Kami tidak bodoh pelupa, kami tidak pendarahan, kami tidak darah tinggi, kami tidak darah rendah, tidak darah manis. Kami tolak penyakit jantung, kami tolak dipasang ring, kami tolak di bypass, kami tidak sakit ginjal, kami tidak cuci darah, kami tolak sakit TBC, kami diberkati dan kami doa penyakitku disembuhkan hari ini. Jangan diminum dulu teman-teman. Silakan naikkan doa-doamu kepada Tuhan Yesus. Yakin dan percayalah mujizat Tuhan masih ada bagi setiap kita. Kembali sama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengajar Gembala Sidang Gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Zaman roti mana 40 tahun makan tidur diberkati, artinya kami semua diberkati, bahkan tidur pun diberkati. Zaman roti mana 40 tahun jubahnya baru, artinya mulia, aku dan keluargaku mulia.
akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus masuk surga. Zaman roti mana 40 tahun, kasutnya baru, Tuhan yang mengajar, kasut gambaran seorang majikan. Kami tolak gagal, bangkrut, miskin, jeblok, rugi, kami tolak patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Apapun usahaku, pekerjaanku, studiku, kesehatanku, pelayananku diberkati 10 kali ganda, bahkan 100 kali ganda. Kami doa segala penyakit, persoalan, pergumulan sudah diangkat, diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Minumlah, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Di nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang telah menyatakan Tuhan Yesus, sama-sama kita berdoa sejenak menaikkan ucapan syukur atas pengorbanan yang Tuhan Yesus telah lakukan. Haleluya. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita akan berdoa untuk minyak urapan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang mengajar, Gembala Sidang Gereja Tiberias, tertulis di langit untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami doa dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan untuk memuliakan Allah, memuliakan manusia, memuliakan Allah. Tuhan Yesus ditinggikan, dimuliakan dalam hidup kami, memuliakan manusia. Kami sehat sempurna, kami tidak pernah sakit-sakitan. Minyak urapan dioleskan kepada yang sakit sembuh, dioleskan kepada pintu rumahmu diberkati, memberkati kami lebih dari teman-teman sekutu kami, dan untuk mengusir setan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang disucikan oleh gereja martir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali sama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa untuk pertemuan ibadah pada sore malam hari yang indah ini. Kami yakin dan percaya ibadah kami bukanlah ibadah yang biasa-biasa saja, tapi ibadah yang begitu luar biasa karena mengandung janji daripada firman Tuhan. Hamba berdoa ya Bapa, untuk siapapun yang beribadah pada saat ini, semuanya Tuhan Yesus yang memberkati. Keluarga yang beribadah, suami, istri, anak-anak diberkati Tuhan. Setiap anak muda yang beribadah, Engkau boleh berkati ya Tuhan. Berikan masa depan yang gilang gemilang. Bahkan orang tua yang single parent, Engkau boleh berkati ya Tuhan Yesus. Apapun yang mereka korbankan, untuk setiap mereka boleh beribadah pada saat ini tidak pernah sia-sia. Semuanya sudah Tuhan Yesus perhitungkan. Kami sama-sama berdoa Bapa, bagi bangsa dan negara kami Indonesia diberkati Tuhan. Kota kami, kota Jakarta dan sekitarnya diberkati Tuhan. Gereja kami, Gereja Tiberias Indonesia diberkati Tuhan. Gembala sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dimanapun berada melangkah, dijaga, dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan berdoa ya Bapak, bagi pemimpin gereja kami, Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji, Bapak Pendeta Argo Pariaji, diberkati Tuhan. Berkati Bu Anerges ya Bapak, wadah kepemudaan gereja Tiberias semakin hari semakin dipakai Tuhan begitu luar biasa, menjangkau jiwa-jiwa muda untuk datang kepada Tuhan Yesus. Setiap program gereja Engkau boleh berkati. Kami berdoa ya Bapa untuk acara Winter Camp 2025 Rise Up di Taman Bukit Palam Resort Bogor 2 sampai dengan 4 Juli 2025 sukses berhasil. Banyak anak-anak muda yang mendaftar, anak-anak muda yang akan dipersiapkan untuk menjadi generasi unggul, generasi the best and the biggest di bidangnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berdoa ya Bapak
untuk seluruh tim pekerja Boanerges, Gading Nia, semuanya diberkati Tuhan. Tim event, Kathy Resida diberkati Tuhan. Tim Asher, Greeter, Cierly dan kawan-kawan, para kolektan, pendoa syafaat, tim media, tim sound system, bahkan tim security dan kebersihan, semuanya diberkati Tuhan. Tim worship pada hari ini, Saudara Samuel Alvarado, Saudara Andrian beserta keluarga diberkati, dipromosikan Tuhan. Rekan-rekan singer, Juliet, Kalista Ivana, Gema dan teman-teman diberkati, dipromosikan Tuhan. Para imam pemusik, Daniel Bagus, Gerald, James Edison diberkati, dipromosikan Tuhan. Teman-teman choir, anak-anak muda, semuanya diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati hamba ya Bapak, bersama dengan istri, anak-anak, orang tua, keluarga besar, selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Sebentar ya Bapak, kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kami mohon penyertaan Tuhan dalam hidup setiap kami. Kami mohon ya Bapak, pertemukan kami dengan orang-orang yang baik. Tolong atur agar kami boleh selalu ada di waktu dan tempat yang tepat. Secara fisik kami akan berpisah, tapi dalam roh kami akan terus saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Kami datang dengan berkat dan kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hatimu, pandang Tuhan. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Yakinlah, Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir, bisnis, usaha, studimu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan membuatmu berhasil. Pulanglah dan terimalah segala berkat di surga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan yang permai untuk menjemput setiap kita mempelainya. Saudara dan saya tinggal di surga, pesta di surga sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Setiap kita yang sudah sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Aku punya Tuhan.